Baik, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ismail TF, kelas C dengan 2103030108, kelas C semester 1, jurusan Sosiologi. Di video kali ini saya akan membahas tentang komunisme demokrasi menurut terminologi komunisme dan perkembangan post-komunisme. Ajaran Karl Marx. Pada permulaan abad ke-19, keadaan kaum buruh di Eropa Barat menyedihkan. Kemajuan industri secara pesat telah menimbulkan keadaan sosial yang sangat merugikan kaum buruh, seperti misal upah yang rendah, jam kerja yang panjang, tenaga perempuan dan anak yang salah digunakan sebagai tenaga murah, keadaan di dalam pabrik-pabrik yang membahayakan dan mengganggu kesehatan. Keadaan buruk ini mengunggah hati orang banyak agar lain cendekiawan seperti Robert Owen di Inggris. Pada tahun 1771 sampai 1858, Saint-Simon dari 1760 sampai 1825 dan Fourier 1772 sampai dengan 1837 tahun di Prancis untuk mencoba memperbaiki pemikiran orang-orang ini, terdorong oleh pri kemanusiaan tanpa disertai tindakan-tindakan maupun konsepsi yang nyata mengenai tujuan dan strategi dari perbaikan itu, sehingga oleh orang lain teori-teori mereka dianggap angan-angan belaka. Karena itu mereka lalu disebut kaum sosialis atau utopia dunia khayalan. Karl Marx 1818 sampai 1883 dari Jerman juga banyak mengecam keadaan ekonomi dan sosial sekelilingnya, akan tetapi ia berpendapat bahwa masyarakat tidak diperbaiki secara tambal sulam dan harus diubah secara radikal melalui pendobrakan melalui sendi-sendinya. Untuk keperluan itu, ia menyusun suatu teori sosial yang menurutnya didasari hukum ilmiah, dan karena itu pasti akan terlaksana. Untuk membedakan ajarannya dari gagasan-gagasan sosialis utopia, ia menamakan ajarannya sosialisme ilmiah. Sejak masa mahasiswa Marx melakukan kegiatan politik yang dianggap radikal. Sesudah diusir dari Jerman, ia menetap di London, Inggris, bekerja sama dengan Friedrich Engels. Ia menerbitkan macam-macam karangan, diantaranya yang paling terkenal ialah Manifesto Komunis dan Das Kapital. Tulisan-tulisan mencakup hampir semua segi kehidupan masyarakat, tetapi akan membahas tentang materialisme dialektik, materialisme historis, serta pandangannya mengenai negara dan demokrasi. Dalam menyusun teori mengenai perkembangan masyarakat, ia sangat tertarik dengan gagasan filsuf Jerman Georg Hegel 1170 sampai dengan 1831 tahun. Mengenai dialektik, filsafat Hegel dimanfaatkan oleh Marx bukan untuk menjadi seorang filsuf sendiri, melainkan untuk mengubah masyarakat secara radikal. Katanya, semua filsuf hanya menganalisa masyarakat, tetapi masalah sebenarnya adalah bagaimana mengubahnya. Dalam menjelaskan proses dialektik, Hegel mengatakan bahwa proses isi dilandasi oleh dua gagasan. Pertama, gagasan bahwa semua berkembang dan terus-menerus berubah. Kedua, gagasan bahwa semua mempunyai hubungan satu sama lain. Misalnya saja konsep A yang dianggap sebagai kebenaran pada hakikatnya mengandung unsur-unsur yang benar, akan tetapi juga unsur-unsur yang tidak benar. Oleh karena semua bergerak dan berubah,
maka sintesis lambatlah berubah menjadi tesis, dan proses dialektik mulai lagi dari permulaan. Setiap kali sintesis baru tertangkap oleh pikiran manusia berada dalam taraf yang lebih tinggi dan lebih lengkap unsur kebenarannya. Pikiran manusia berhasil menangkap kebenaran seluruhnya, yang oleh Hegel dinamakan ide mutlak. Jadi, boleh dikatakan bahwa dialektik adalah gerak maju dari taraf yang lebih tinggi dari suatu irama, pertentangan, dan persatuan. Dengan kata lain, dialektik mencangkup suatu pola ulangan dari antagonis yang disusun oleh penyesuaian. Marx tertarik oleh gagasan dialektik seperti dibentangkan oleh Hegel karena di dalamnya terdapat unsur kemajuan melalui konflik dan pertentangan. Dan unsurnya inilah yang dia perlukan untuk menyusun teorinya mengenai perkembangan masyarakat melalui revolusi. Untuk melandasi teori sosial, ia merumuskan dulu teori mengenai materialisme, historis materialisme dialektik. Dari ajaran Hegel, Marx mengambil dua unsur, yaitu gagasan mengenai terjadinya pertentangan antara segi-segi yang berlawanan dan gagasan bahwa semua berkembang terus. Dalam hal itu, Marx menolak asas pokok dari aliran idealisme, bahwa hukum dialektik hanya berlaku di dunia yang abstrak, yaitu dalam pikiran manusia. Marx menandaskan bahwa hukuman dialektik terjadi dalam dunia kebendaan, dunia materi, dan sesuai dengan pandangan itu, ia menamakan ajarannya materialisme. Selanjutnya, ia berpendapat bahwa setiap benda atau keadaan atau fenomena dalam tubuhnya sendiri menimbulkan segi-segi yang berlawanan, opposites. Segi-segi yang berlawanan dan bertentangan satu sama lain dinamakan kontradiksi. Dari pergumulan ini akhirnya timbul semacam keseimbangan. Dikatakan bahwa benda atau keadaan telah dinegasikan benih-benih untuk menghancurkan diri sendiri, untuk selanjutnya diubah menjadi sesuatu yang lebih tinggi mutunya. Materialisme histori. Pokok-pokok materialisme dialektik dipakai oleh Marx untuk menganalisa masyarakat mulai dari permulaan zaman sampai di masyarakat di mana Marx berada. Maka dari itu, teori ini disebut materialisme histori, historical materialism. Dan karena materi oleh Marx diartikan sebagai keadaan ekonomi, maka teori Marx juga sering disebut analisis ekonomi terhadap sejarah, ekonomi interpretation of history. Dalam menjelaskan historinya, Marx menekankan bahwa sejarah yang dimaksud hanyalah sejarah Barat, menunjukkan bahwa masyarakat zaman lampau telah berkembang menurut hukum-hukum dialektik, yaitu maju melalui penggolakan yang disebabkan oleh kontradiksi internal melalui suatu gerak spiral ke atas sampai menjadi masyarakat di mana Marx berada. Menurut Marx, perkembangan dialektik terjadi lebih dahulu dalam struktur bawah atau basisi dari masyarakat yang kemungkinan menggerakkan struktur atasnya. Basis dari masyarakat bersifat ekonomis dan terdiri atas dua aspek, yaitu cara berproduksi, misalnya teknik dan alat-alat, dan hubungan ekonomi, misalnya sistem hak milik, pertukaran dan distribusi barang. Perkembangan struktur asas yang terdiri dari kebudayaan, ilmu pengetahuan, konsep-konsep hukum, kesenian, agama, dan yang dinamakan ideologi. Perubahan sosial politik dalam masyarakat disebabkan oleh perubahan dalam basis ekonomi, yaitu pertentangan atau kontradiksi dalam kepentingan terhadap tenaga produktif, sedangkan lokomotif dari perkembangan masyarakat adalah pertentangan antara kelas sosial. Masyarakat yang bermula bersifat komunis primitif pada suatu ketika menjadi masyarakat berkelas, dan pada saat itulah gerak dialektik mulai.
Gerak ini disebabkan oleh pertentangan antara kelas utama di dalam masyarakat berkelas pertama, yaitu masyarakat budak. Terjadi pertentangan antara kelas budak dan kelas pemilik budak. Perkembangan ini menurut Marx adalah tidak terelakkan karena sudah merupakan hukum sosial. Dalam usaha mencapai masyarakat komunis, kaum proletar akan memainkan peranan penting. Mereka merebut kekuasaan dari tangan kapitalis, mengambil alih segala alat produksi, dan melalui tahap transisi yang dinamakan diktator proletariat, akhirnya ajakan tercapai masyarakat komunis. Antara masyarakat kapitalis dan masyarakat komunis terhadap suatu masa peralihan di mana terjadi transformasi secara revolusioner dari masyarakat. Baik demikian review saya dari buku Dasar-Dasar Politik, dan terima kasih.